Halo lover semua, pada tayangan kali ini kita berbagi praktik baik tentang pembelajaran paradigma baru. Tentang kepemimpinan sekolah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Sipoholon. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Filosofi Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengutarakan pendidikan sejatinya menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Selanjutnya, menurut Kahadi, budi pekerti atau karakter dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Demikian juga dalam mengembangkan potensi murid, SMA Negeri 1 Sipolon adalah berbasis kekuatan atau aset dengan menggunakan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada. Sekarang kita berbagi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Sipoholon. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Sipoholon adalah memenuhi kebutuhan belajar murid, elaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, berbagi praktik baik sesama guru, elaborasi dan kolaborasi untuk pengembangan sekolah, baik tentang pemenuhan kebutuhan belajar murid, tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang merdeka belajar, dan lain-lain, kita laksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Hal yang perlu kita lihat dari siswa bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kesiapan belajar, ya, kesiapan belajar. Kalau siswa itu berangkat dari tingkat pemahaman yang berbeda, tentu kalau tingkat pemahamannya yang sudah lebih menguasai akan lebih mudah untuk mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Itu tentang kesiapan belajar. Yang kedua tentang minat, ya. Yang kedua tentang minat, ya. Kalau kita bisa memberikan motivasi, ya, ya, apalagi motivasi intrinsik, tentu dia akan mempunyai dorongan untuk mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Itu dia. Terus yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar itu bagaimana kita memfasilitasi, ya, dia belajar sesuai dengan keinginannya, ya, sesuai dengan keinginannya. Itu yang tiga hal yang perlu kita terapkan mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk mengetahui, ya, different atau perbedaan siswa, ada pra-assessment, ya, ada asesmen pada saat formatif dan asesmen pada saat sumatif. Nah, di pra-assessment ini mungkin di situ kita bisa mengenali kemampuan awal siswa, ya. Dengan mengenali kemampuan awal siswa, tentu kita bisa membuat perbedaan metode atau perbedaan kelompok kepada siswa tersebut. Sedangkan di asesmen formatif kita akan mengetahui perkembangan daripada siswa, dan juga asesmen sumatif kita mengetahui tingkat ketercapaian daripada siswa atau murid tersebut. Strategi saya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah melakukan pretest kepada anak-anak didik terlebih dahulu. Kemudian dari hasil pretest itu saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka peroleh. Nilai yang sama saya kelompokkan ke dalam kelompok yang satu. Kemudian dari situ mereka akan saya lebih bisa. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita diterapkan dalam kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler di kelas berpusat pada murid dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, di mana juga fasilitas dikembangkan oleh sekolah, baik lab seperti lab komputer, lab bahasa, lab kimia, lab biologi, lab fisika, agar siswa bisa mengembangkan sesuai potensinya. Penerapan pada kegiatan kokurikuler, murid kita bawa studi banding atau murid
juga mempraktekkan materi-materi yang sudah dipelajari. Contohnya, praktek membuat hidroponik, penataan taman sekolah pada mata pelajaran prakarya, dan lain sebagainya. Pengembangan potensi dan diferensiasi pada kegiatan ekstrakurikuler, sekolah memfasilitasi eskul pramuka, eskul musik. Di dalam eskul musik ada tradisional dan modern, eskul seni, eskul olahraga, eskul paskibra, eskul bela diri, dan lain-lain. Adapun strategi kepala sekolah terkait kepemimpinan menerapkan pembelajaran diferensial di SMA Negeri 1 Sibolon, tentunya kepala sekolah memahami dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, di antaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Contoh prakteknya adalah menyusun bersama visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Contoh, dan sekolah menghasilkan visi, terbentuknya lulusan yang berkarakter, kreatif, kompeten, dan ramah lingkungan. Dan sekolah menghasilkan dari hasil rapat bersama juga dihasilkan misi, diantaranya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, menuntun kodrat peserta didik sesuai potensinya, membekali kompetensi soft skill dan hard skill, sehingga masuk perguruan tinggi atau menjadi generasi yang berdaya saing tinggi. Dan selanjutnya dihasilkan 8 misi untuk pengembangan SMA Negeri 1 Sibolon. Dari hasil rapat bersama juga dihasilkan misi, diantaranya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, menuntun kodrat visi misi sekolah yang dihasilkan, menerapkan merdeka belajar, dan mencakup 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 SNP, diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Praktik kepemimpinan berikutnya adalah menyusun bersama rancangan kegiatan sekolah dan rancangan anggaran sekolah, sehingga dapat lebih mengakomodasi kebutuhan murid. Praktek yang diterapkan berikutnya yaitu kerjasama dan berkolaborasi dengan semua sumber daya, baik internal sekolah maupun eksternal sekolah. Kepala sekolah melakukan supervisi dan praktek coaching untuk menjamin terlaksananya pengembangan sekolah, seperti pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, hambatan-hambatan, dan solusi pada pengembangan pembelajaran. Sekolah juga akan melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan bersama seluruh warga sekolah. Demikian beberapa penerapan praktek-praktek baik yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Sibolon, dan masih banyak yang tidak terdeskripsikan di tayangan ini. Yang pasti,
Mari bersama-sama berbagi dan berdistribusi, memajukan pendidikan bermartabat. Terima kasih.